Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahal wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahal. Baik, Ibunda rahimani wa rahimakumullah, kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita, yakni tadabbur Al-Quran. Terakhir surah Al-Balad ayat ke-11. Falaqata hamal aqobah. Nah, materi kita surah Al-Balad ayat ke-11 ya. Silahkan dibuka Al-Qur'annya. Mari kita lihat apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ke-11. Sebelumnya kita ulang Bunda, pada ayat ke 8, 9 dan 10 Allah mengingatkan kepada orang-orang musyrikin Makkah ya, bahwa Allah telah menganugerahkan kepada mereka nikmat, yakni berupa sepasang mata, lidah dan bibir. Bahkan Allah tunjukkan kepada mereka mana jalan yang membuat mereka selamat dan mana pula jalan yang membuat mereka sengsara. Nah, di ayat ini dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana agar mereka berpaling dari sifat kekufuran mereka dengan menuju amal soleh. Atau dengan kata lain, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian tahu bagaimana nikmat-nikmat tersebut dapat mendatangkan kebaikan bagi kalian, atau bagaimana dengan nikmat-nikmat tersebut membuat kalian selamat. Sehingga Allah buka dengan ungkapan falaqata hamal aqobah ya, falaqata hamal aqobah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaqata hamal aqobah. Fala, maka tidakkah ya, boleh juga diterjemahkan tetapi ya. Iqtahama al-aqobah. Iqtaham itu Bunda menempuh ya, menempuh jalan yang sulit. Iqtaham. Sedangkan al-aqobah itu dari sisi bahasa itu jalan yang ada di sela-sela gunung. Al-aqobah itu jalan yang ada di sela-sela gunung. Jalan di sela-sela gunung. Falaqata hamal aqobah, maka tidakkah dia
Dia di sini dirujukkan kepada orang-orang yang senang menghambur-hamburkan hartanya hanya untuk kesenangan dunia, atau dengan kata lain kufur nikmat, ya. Jangan tujukan kepada orang-orang musyrikin Makkah saja, tapi tujukan kepada siapa saja, atau mungkin ada di antara kita yang senang hamburkan harta hanya untuk kesenangan dunia saja, tidak mendatangkan kebaikan untuk kehidupan akhirat kita, ya. Baik, jadi al-aqabah itu dari sisi bahasa jalan yang ada di sela-sela gunung. Kenapa diterjemahkan di sini mendaki dan sukar? Ya, mendaki dan sukar karena memang jalan untuk menuju puncak gunung itu tidaklah mudah. Ya. Oke, nah proses jalan ini, maksudnya proses jalan ketika kita mendaki gunung, proses itu adalah kinayah dari ujian. Bisa dipahami, Bunda? Jadi kalau kita mau mendaki gunung, puncak gunung itu surga. Puncak gunung itu adalah kebaikan. Sedangkan jalan itu adalah ujiannya. Kalau kita kaitkan ketika kita mendaki gunung, apa yang kita hadapi saat mendaki gunung? Angin yang kencang. Ya. Yang kedua, sudah pasti mendaki kan? Kemudian yang ketiga, akan bertemu dengan tumbuhan-tumbuhan yang tajam. Apalagi bertemu dengan binatang buas. Nah, itulah jalan kebaikan itu. Saya ulang kembali, Bunda. Itulah jalan kebaikan. Sedangkan puncaknya adalah surga. Jadi, apalagi kembali ya, bahwasanya proses jalan atau yang ada di selah-selah gunung itu adalah kinayah atau kiasan dari ujian. Adapun puncak gunung tersebut kinayah dari surga. Nah, baik, intinya apa? Kalau kita ingin sampai ke puncak gunung, harus kita butuh perjuangan yang sangat berat untuk sampai ke puncak. Demikianlah kalau kita ingin meraih surga. Demikianlah ketika kita ingin meraih surga, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Seakan-akan seperti kita mendaki gunung. Nah, itu indahnya bahasa Al-Quran itu, Bunda. Jadi tidak disampaikan secara langsung, tapi tinggi balaghahnya. Ya. Jadi banyak kinayah-kinayah atau majaz-majaz yang ada di dalam Al-Quran. Intinya sebenarnya Allah ingin sampaikan, tidakkah kalian menempuh jalan kebaikan? Tapi kenapa disebut jalan yang mendaki dan sukar? Memang bahwa ketika kita ingin terbelenggu atau ingin hidup di dalam kebaikan, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, kita harus melewati perjuangan yang berat atau rintangan-rintangan. Nah, demikian juga ketika kita ingin menempuh surga, banyak rintangan ujian yang akan kita hadapi, Bunda. Garis besarnya ada 3. Ya, garis besarnya ada 3. 1, kita mesti mampu melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Yang mana nafsu ini selalu mengarahkan kita pada keburukan, ya. Kemudian yang kedua, mampu melawan bisikan setan. Kemudian yang ketiga, mampu menghadapi
takdir yang menyakitkan. Ya, garis besarnya ini Bunda. Inilah al-aqobah itu Bunda. Ya, inilah al-aqobah. Jadi kalau kita pergi ingin mendaki gunung, kita mesti melewati mampu menghadapi angin kencang, tumbuh-tumbuhan tajam, kemudian binatang buas, belum lagi mendaki. Demikian juga kalau kita ingin menempuh surga, kita harus mampu melawan hawa nafsu, kemudian mampu melawan bisikan-bisikan setan, kemudian dapat menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Kan itu tuh. Nah, itulah rintangan kita ketika kita di dalam melakukan kebaikan. Jadi nggak mudah untuk masuk ke dalam surga. Makanya di dalam ayat lain Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sebelum datang kepada kalian ujian-ujian yang pernah dirasakan oleh sebelum kalian. Kan itu tuh, masat humul ba'sa wad-dharra zulzilu, kan itu. Fisik kita akan diuji, iman kita akan diuji, finansial kita akan diuji. Nah, demikianlah juga ketika kita menempuh ingin meraih surga, maka tidak mudah. Tapi akan terasa mudah manakala iman kita itu kuat. Ya, baik. Ini pembukaan yang Allah sampaikan sebelum Allah bimbing apa jalan-jalan kebaikan itu, apa jalan-jalan yang kita mesti mendaki dan lagi sukar itu, atau apa jalan-jalan yang mesti kita butuh perjuangan berat untuk meraihnya. Di sini Allah sampaikan, wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apa jalan mendaki dan sukar itu? Artinya apa? Tak perlu kita jawab, Allah sendiri yang jawab Bunda. Tapi pertanyaan di sini adalah untuk menggugah perhatian kita semua. Ya, seakan-akan Allah mengatakan, tahukah kamu apa jalan yang mesti kalian butuh perjuangan berat untuk menempuhnya? Nah, seakan-akan seperti itulah Allah mengatakan. Nah, yang pertama, lihat, fakku raqabah. Fakku raqabah. Fak itu artinya merdekakan atau lepaskan. Raqabah, budak. Ini yang pertama. Iya, merdekakan atau lepaskanlah budak. Mudah atau sulit Bunda? Kalau di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluarkan harta banyak-banyak, budak itu kan mahal. Keluarkan harta, kemudian beli budak itu jangan dipakai, tapi dibeli budak itu untuk dimerdekakan, untuk dilepaskan. Nah, di saat dulu orang itu bercita-cita memiliki budak, tapi Al-Quran menuntun kita, keluarkan harta kalian, kemudian beli budak, jangan dipakai, lalu lepaskan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan fakku raqabah. Apa keutamaannya? Kata Nabi SAW, bahwa orang yang memerdekakan budak itu sama seperti memerdekakan seluruh tubuhnya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad. Pertanyaannya, sekarang Ustadz, budak itu tak ada lagi. Bagaimana agar kita dapat mengamalkan perintah Allah ini? Ini kan bagian dari perintah. Fakku raqabah.
lepaskan atau merdekakanlah budak. Jadi kalau mereka punya budak, lepaskan, merdekakan. Kalau mereka tak punya budak, beli, merdekakan. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti membebaskan seluruh tubuh kita dari api neraka? Yang pertama, karena berhubung budak tidak ada bunda ya, bebaskan tawanan perang muslim yang ditawan oleh musuh-musuh Islam. Bebaskan tawanan perang muslim yang ditawan oleh musuh-musuh Islam. Ini sama halnya bunda dengan keutamaan sebelumnya, pahalanya sama seperti memerdekakan budak. Jadi kalau ada umat Islam sedang berperang dengan musuh-musuh Islam, kemudian mereka itu disergap, kemudian dipenjara, kita keluarkan harta kita untuk menebus mereka. Mudah atau sulit? Maka disebut al-aqabah bunda. Mendaki dan sukar. Ya. Atau yang kedua, bunuh orang-orang yang sedang memerangi agama Islam. Dalam kondisi berperang ya. Bunuh orang-orang yang sedang memerangi agama Islam. Ini dalam kondisi berperang. Berarti ketika terjadi perperangan antara Islam dengan orang-orang yang memusuhi Islam atau sekelompok yang memusuhi Islam, kemudian di saat itu kita membunuh salah satu dari mereka, itu keutamaannya seperti membebaskan seluruh tubuh kita dari api neraka. Mampu? Nah, jalan kebaikan yang pertama itu mampu kita lakukan untuk saat ini. Nah, solusi yang kedua. Au it'amun fi yaumin dzi masrobah. Seakan-akan Allah mengatakan bunda, di antara jalan sulit lainnya ya, di antara jalan sulitnya lainnya yang menjadi sebab kalian masuk surga adalah au it'amun fi yaumin dzi masrobah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Apa maksudnya bunda? Coba perhatikan ayatnya. It'am fi yaumin dzi masrobah, memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ayo. Membantu orang miskin. Kalau disebut membantu orang miskin, kenapa disebut di sini dzi masrobah? Orang yang berkesulitan. Belum. Bencana kemarin itu kan dari kelaparan. Belum, bukan itu bunda. Pada hari terjadi kelaparan. Hari akhir ya. Apa? Hari akhir waktu orang berebut makanan dia. Misal bunda, misalnya begini, yang dimaksud dengan it'am fi yaumin dzi masrobah ini, terjadi inflasi besar-besaran di Indonesia. Kemudian setelah itu Indonesia terjadi krisis ekonomi. Semua rakyat Indonesia secara personal itu krisis dari sisi finansial mereka. Oke? Kita pun ikut sulit. Dan saat itu kita butuh makanan sebagai bekal bagi kita untuk melewati masa-masa krisis itu. Namun setelah itu kita rela membagikan makanan kita kepada yang lain. Di saat kita butuh. Itu yang dimaksud dengan dzi masrobah. Pada hari terjadinya kelaparan. Artinya apa?
bersedekah itu bertingkat-tingkat Bunda, dan yang terbaik itu adalah dia mampu mengeluarkan hartanya di saat dia sulit. Itu maksudnya. Kalau ditanya apa sedekah terbaik, bukan dari sisi jumlahnya, tapi dari sisi keadaan dia. Ketika dia sulit, dia masih mampu untuk bersedekah. Mudah. Nah, maka disebutlah al-aqabah Bunda. Ya, untuk menuju puncak gunung itu kan sulit. Demikianlah ketika kita ingin meraih surga, ya. Jadi di dalam ayat ini Bunda, Allah membimbing kita bahwa pahala sedekah itu bertingkat-tingkat, dan yang terbaik adalah di saat kita susah kita mau bersedekah, ya. Dan sasaran sedekah itu diberikan kepada orang yang butuh makanan. Nah, itu dia. Dan sasaran sedekah itu diberikan kepada orang yang butuh makanan. Mampu? Yang pertama tadi gimana? Ada uang, cobalah umpamanya pihak Israel mengatakan bahwasanya satu tawanan Palestina itu dihargai sebesar 150 juta. Kan kita kan nggak ada lagi budak Bunda. Berarti 150 juta, keluarkan uang 150 juta untuk menebus rakyat Palestina agar dilepaskan oleh orang-orang Israel. Sulit kan? Nah, solusi yang kedua, bersedekah di saat kamu sulit. Itu yang terbaik. Nah, jadi bukan dari sisi jumlahnya, dari sisi keadaan kita. Nah, jadi orang yang senang lantas kemudian dia bersedekah, itu hal yang biasa, itu sesuatu yang baik, tapi bukan yang luar biasa. Kalau ditanya apa yang luar biasa itu, yang wow keimanannya, maka jawabnya dia butuh makan, dia butuh minum, dia ingin menyekolahkan anaknya, tapi dia sisihkan uang itu untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, kaum du'afa. Nah, inilah maksud dari au it'amun fi yaumin dzi masrabah. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan Bunda sekilas bahwa agama kita itu membimbing kita bukan hanya semangat beramal, tapi cerdas dalam beramal. Kenapa? Karena Allah sedang membimbing kita agar bagaimana kita memprioritaskan amalan-amalan yang lebih utama tanpa meninggalkan amalan-amalan yang kurang utama. Jadi hari ini, di zaman ini kita melihat betapa banyak orang yang antusias melaksanakan amalan-amalan kurang utama, kemudian dia meninggalkan amalan-amalan yang lebih utama. Ini keliru. Yang benar adalah cerdas dalam beramal. Apa yang dimaksud dengan cerdas dalam beramal itu? Dia harus mendahulukan amalan-amalan yang menjadi skala prioritas di dalam syariat Islam, dengan tidak meremehkan amalan-amalan yang kurang utama. Apa contohnya? Di zaman ini kita melihat begitu antusiasnya seseorang melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Baik, oke. Kita anggaplah itu baik. Tapi substansi dari Isra wal Mi'raj itu adalah benar sholatnya. Karena yang dijemput Nabi dari langit itu kan sholat. Tapi betapa banyak orang yang tidak mau memperbaiki sholatnya. Namun setiap tahun antusiasnya memperingati Isra wal Mi'raj. Nah itu kan salah tuh Bunda. Yang kedua, tiap tahun bahkan setiap bulan buat acara sholawatan. Tapi
fakta kehidupannya dia adalah orang yang jauh dari sunnah-sunnah Nabi. Kan? Salah, mana yang lebih utama? Orang yang tiap hari mengikuti sunnah Nabi dengan orang yang tiap tahun mengikuti sholawatan. Mana yang terbaik? Tiap hari mengikuti sunnah Nabi. Ada orang yang begitu antusiasnya melakukan amaliyah di bulan Sya'ban. Apalagi nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Tapi tinggal malam Al-Qadarnya. Padahal yang lebih utama itu malam Al-Qadar kan? Kan ini artinya apa? Dia salah di dalam beramal. Dia lebih mendahulukan amalan yang kurang utama, kemudian dia meninggalkan amalan yang lebih utama. Nah, jadi nggak cukup semangat beramal, Bunda. Tapi mesti cerdas di dalam beramal. Nah, itu perlu menjadi tag tuh. Cerdas beramal. Ya. Ya. Ya, baik. Nah, kemudian yang ketiga, yatiman dza maqrabah. Anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Di antara jalan yang mendaki dan sukar itu yang mesti kita tempuh, yatiman dza maqrabah, anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Anak yatim itu adalah anak yang belum baligh, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Itu yang disebut dengan anak yatim. Karena status ayah itu dialah yang wajib untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, di sini Allah lagi-lagi membimbing kita, Bunda, bahwasanya kalau kita melihat anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan, berarti memberi anak yatim yang ada hubungan kekerabatan itu lebih utama daripada membantu atau memberi anak yatim yang tidak ada hubungan kekerabatan. Nah, dan umum sudah kita ketahui ya, kalau kita bersedekah kepada kerabat kita memiliki dua keutamaan. Satu, pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Nah, adapun kepada selainnya itu hanya dapat satu saja, pahala apa? Pahala sedekah saja. Maka kalau begitu utamakan kerabat kita dalam hal bersedekah. Jadi jangan kebalik, sama teman loyal, sama istri dan anak pelit. Nah, kalau udah kumpul dengan teman-teman, terserah, pilih apa saja yang kalian suka. Tapi begitu dia bawa istri dan anaknya, janganlah mahal-mahal. Yang murah-murah aja. Itu salah, Bunda, ya. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa memberi anak yatim atau memberi makan atau bersedekah kepada anak yatim yang ada hubungan kekerabatan lebih utama, ya, atau lebih besar pahalanya daripada bersedekah kepada anak yatim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Dan ini juga berlaku pada zakat. Ya, zakat. Zakat itu boleh diserahkan kepada kerabat? Boleh. Boleh. Yang penting kerabat yang tidak kerabat yang tidak masuk kategori wajib dia nafkahi. Karena zakat itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang wajib dia nafkahi. Nah, seperti apa seorang suami memberikan zakatnya kepada orang tuanya? Nggak boleh, karena itu adalah kewajiban. Seorang suami memberikan zakatnya kepada istri dan anaknya, itu tidak boleh, karena di situ ada kewajiban nafkah. Jangan sampai dia mengakal-ngakali Allah.
Ya kan, sekalian aja lah aku serahkan zakatku, iya kan, supaya apa? Sekaligus nafkah, itu nggak boleh. Nah, kemudian seorang anak itu tidak boleh menyerahkan zakatnya. Demikian juga sebaliknya Bunda, anak orang tua ke anak atau anak ke orang tua. Dia tidak boleh menyerahkan zakat, tapi kepada selain itu boleh. Bolehkah menyalurkan zakat kepada adik kandung kita? Boleh. Bolehkah menyalurkan zakat kepada ipar kita? Boleh. Bolehkah menyalurkan zakat kepada mertua? Tidak boleh kan untuk anak juga. Masih ada orang tua kan sudah dari orang tua. Orang tua termasuk orang tua kita. Iya, termasuk orang tua kita kan. Ayah, boleh atau tidak? Masih kewajiban kan Ustaz, orang tuanya suami. Mertua. Iya kan orang tua suami. Suami kan punya kewajiban menafkahi orang tuanya. Iya, mertua Bunda. Iya. Iya, orang tua dari istri. Iya. Orang tua istri. Kan orang tua itu sama dengan orang tua kita Ustaz. Orang tua istri. Orang tua istri. Mertua istri jadi orang tua. Kalau orang tua suami. Baik ikhtilaf nampaknya. Nah, mertua itu harus kita anggap sebagai orang tua Ustaz. beda kalau dalam konteks adab. Dalam konteks adab, orang mertua kita itu orang tua kita. Sekarang dalam konteks kewajiban fikih kan beda Bunda. Sama halnya. Ya gimana? Dulu kan udah belajar kan? Ayo. Boleh menyalurkan zakat kepada mertua? Boleh menyalurkan, istri boleh menyalurkan zakat kepada suaminya? Boleh. Istri kepada suami. Kan tak wajib istri menafkahi suami. Seorang istri boleh menyalurkan zakatnya kepada suaminya. Ingat kenapa? Kewajiban nafkah bukan dituntut kepada istri, tapi kepada suami. Berhubung kau bang miskin sekarang, nah aku salurkanlah zakatku. Itu kan aku kan kaya. Nah aku salurkan zakat. Boleh, itu boleh. Tapi janganlah ada kata-kata miskinnya. Nah, baik. Nah, mertua, jadi ada khilaf di situ Bunda, termasuk juga kepada adik. Kenapa? Karena masalah kewajiban nafkah itu juga khilaf. Karena ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada istri, anak, orang tua, mertua, termasuk juga kepada kakak dan adiknya. Artinya kalau kakak dan adiknya, kakak kandungnya dan adik kandungnya itu dalam kondisi tidak mampu, maka wajib sebahagian dari nafkah itu kita salurkan ke mereka. Karena berhubung kewajiban nafkah itu berbeda-beda, maka konteks zakat pun berbeda-beda. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan itu usulnya gara-gara apa? Masalah kewajiban nafkah. Sebenarnya seorang suami itu wajib memberikan nafkah kepada siapa? Kan gitu tuh. Ada yang mengatakan hanya kepada orang tua dan anaknya. Hanya kepada orang tua, istri, dan anak. Ada pula yang mengatakan juga diberikan kepada orang tua, istri, anak, mertua. Ada pula yang menambahkan adik-adiknya atau kakaknya juga termasuk. Nah, dari situ muncullah nanti permasalahan zakat. Cuman mayoritas mengatakan kalau kewajiban nafkah itu hanya kepada orang tua, mayoritas orang tua, kemudian istri dan anak. Kalau begitu, bolehkah menyalurkan zakat kepada mertua?
Boleh. Nah, pada konteks itu. Jadi dalam hal ini kita berlapang dada, Bunda. Baik. Nah, cuman pada intinya adalah zakat itu lebih utama diserahkan kepada kerabat kita. Makanya keutamaan memanjangkan umur, menambah rizki yang disebut dengan silaturahim itu hanya ditujukan kepada orang yang menyambung hubungan kekerabatan. Karena silaturahim itu hanya ditujukan kepada kerabat, tidak ditujukan kepada selain kerabat. Dan ini sudah kita sampaikan sebelumnya, Bunda. Kalau Bunda lagi ngumpul dengan teman-teman, ngopi dengan teman-teman, atau saat ini sedang menghadiri majelis ilmu bersama-sama dengan teman-teman, itu bukan disebut dengan silaturahim, tapi disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, silaturahim itu hanya dirujukkan kepada kerabat. Itu namanya rahim, kan? Ada ikatan rahim. Nah, hubungan berarti semua mahramnya itu rahim, sepersusuan. Kemudian keluarga dari pihak istri atau sebaliknya, suami, mertua, ipar dan sebagainya, itu disebut dengan rahim. Dan ada ulama juga yang menambahkannya, bahkan termasuk juga yang namanya angkat, ayah angkat, anak angkat, dan lain sebagainya. Dia wajib menyambung silaturahim. Artinya tidak ada alasan untuk putus silaturahim. Yang namanya kerabat itu tidak ada alasan putus. Nah, dan itu kan nanti akan kita bahas, dan sudah kita bahas ya. Dosa yang keberapa tuh, Bunda? Di dalam kitab Al-Kabair. Itu salah satu dosa besar ya, memutus hubungan kekerabatan. Nggak ada alasan, Bunda, memutus hubungan kekerabatan. Yang dinamakan menyambung silaturahim itu bukan menjalin yang sebelumnya sudah pernah tersambung. Yang namanya menyambung silaturahim itu ketika dia berusaha memutusnya, kita berusaha menyambungnya. Nanti yang disebut dengan silaturahim itu bukan berarti matilah kau situ, kan kau duluan yang memulai. Nah, bukan begitu, nggak ada alasan. Artinya kedua-duanya berdosa. Tapi manakala dia sudah berusaha untuk menyambungnya, kemudian kerabatnya itu berusaha untuk memutusnya, maka terbebaslah dirinya dari dosa. Ya. Maka kepada silaturahim tidak ditujukan kepada mantan. Ya. Jangan ditujukan demi silaturahim. Nggak ada mantan anak, mantan mertua, mantan orang tua, nggak ada. Mantan istri yang ada, mantan suami yang ada. Jelas, nggak ada, Bunda. Ya. Ada mantan anak. Nah, jadi tidak ada alasannya. Ya, tetap kita menyambung, dan cara-cara kita menyambung silaturahim itu banyak. Bisa dengan cara mengunjungi, bisa dengan cara memberikan hadiah, bisa dengan bertegur sapa, bisa dengan mengucapkan salam. Jika tidak mampu dia melakukan hal-hal yang demikian, dikarenakan jaraknya jauh, tidak memiliki handphone dan lain sebagainya, setidaknya minimal dia mendoakannya. Kalau dia tidak mendoakannya, dia sudah termasuk orang-orang yang memutus silaturahim. Dosa. Kalau ibu tiri, Ustaz? Ibu tiri, bapak udah meninggal misalnya. Tetap, Bunda. Tapi dia dulu jahat misalnya. Iya, nggak ada. Iya. Tetap, buat baik itu kan harus kepada orang jahat, buat baik juga. Iya kan? Jadi termasuk tahun berapa?
Iyalah bunda. Ya termasuk. Oh bung, Ustadz, bagaimana Ustadz kalau ternyata ibu tiri saya jahat atau ayah angkat saya itu jahat dan lain sebagainya? Maka setidaknya kalau ternyata yang diperintahkan kan apa? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Tapi kalau ketemu nanti bertegur sapa, ya tetap anggap aja seperti tidak ada masalah. Yang paling berat itu seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu mengatakan begini, kalau Ibnu Hajar itu kalau dia sudah tidak lagi ikut serta dalam kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga, itu termasuk memutus silaturahim. Termasuk umpamanya kalau setiap tahun mereka itu bertemu di Syawal, kemudian dia tidak datang, itu memutus. Nah, itu memutus karena sudah dianggap ma'ruf, dianggap kebiasaan. Pasti ada nanti, karena sadar atau tidak bunda, pasti ada jarak kan, pasti ada ungkapan-ungkapan yang tidak enak dari pihak saudara dan lain sebagainya. Jadi kalau tiap tahun pergi kemudian tidak datang, kecuali dalam keadaan uzur, seperti apa, memang dia tidak punya ongkos untuk sampai ke sana dan lain sebagainya. Ini dari sisi finansial untuk ke sana mampu, cuman dengan alasan-alasan malas ya kan, itu disebut memutus menurut Ibnu Hajar. Beliau adalah seorang mazhab Syafi'i. Ya. Baik. Tetap sambung bunda. Apa salahnya? Apa salahnya? Apa kabar? Apa kabar ma? Sehat, alhamdulillah. Kan gitu kan? Nggak susah kan bunda? Iya, nggak susah kan? Tinggal ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, bilang itu sehat, alhamdulillah. Kan iya kan? Itu kan bagian dari sarana untuk menyambung. Sarana udah. Jadi kan nggak berat. Kalau tak mampu memberikan hadiah, ucapkan salam. Kalau tak mampu mengucapkan salam secara langsung melalui handphone, nah ya kan, assalamualaikum gitu. Cuman kalau sudah ego tuh tinggi, bermasalah semuanya. Ya, baik. Kenapa ego belum hilang? Luka belum hilang. Kalau luka itu sudah hilang, ego hilang. Kenapa luka tidak hilang? Tidak ada iman. Kurang iman. Pasti bermasalah imannya, kan gitu kan? Iman, kan semuanya iman bunda. Nah, percuma jasad utuh atau jasad itu lama matinya, tapi kalau imannya hilang, neraka. Kan itu tuh. Kalau jasadnya mati dalam kondisi imannya selamat, surga. Itu kaedahnya bunda. Maka kalau begitu, mintalah kepada Allah agar dilindungi iman kita. Jangan minta kepada Allah agar dilindungi jasad kita. Untuk apa jasad selamat kalau iman tak selamat? Tiket masuk surga itu kan iman. Iya kan? Besok mati iman selamat gimana? Surga kan? 30 tahun lagi mati, iman nggak selamat. Ya neraka. Nah, cuman banyak, ya Allah, tolong ya, saya sekarang lagi safar ya Allah, jangan kau matikan hamba sekarang gitu kan. Dia cuma minta itu, dia nggak minta imannya selamat. Iya, Allah selamatkan dia, tapi imannya bermasalah, panjang umur bertambah dosa kan. Nah, jadi itu yang harus kita pahami bunda. Tiket masuk surga itu iman. Iman yang paling penting kan. Dan hidayah yang wajib senantiasa kita syukuri kan hidayah iman.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian, jadi kalau kita urutkan Bunda apa tadi? Bebaskan budak. Kemudian beri makan. Bersedekah di saat sulit. Ya, kemudian bersedekah kepada anak yatim yang memiliki hubungan kerabatan. Nah, lihat urutannya Bunda. Yang terbaik itu apa? Merdekakan budak. Kan itu kan. Kan itu merdekakan budak. Turun ke bawah. Bersedekah di saat sulit. Turun lagi ke bawah. Setelah itu apa? Bersedekah kepada orang-orang duafa yang memiliki hubungan kekerabatan. Nah. Kemudian au miskinan dza matrobah, atau orang miskin yang matrobah. Matrobah itu terambil dari kata turab. Turab itu tanah. Ya. Disebut matrobah berarti maknanya secara bahasa yang memiliki tanah. Maksudnya apa? Ini kinayah. Saking miskinnya dia Bunda, tubuhnya itu dipenuhi dengan debu, ya, tak punya pakaian ganti, tak punya rumah, tak punya kerabat dan lain sebagainya. Itulah disebut dengan apa? Miskin yang sangat fakir. Dengan kata lain gelandangan. Nah, paham ya? Jadi turun lagi ke bawah. Orang miskin yang sangat fakir. Berarti Allah membimbing kita bahwa memberi sedekah kepada orang miskin yang statusnya fakir, paham ya? Lebih utama daripada memberi sedekah kepada orang yang hanya sekedar miskin. Paham ya? Nah, jadi memberi sedekah kepada orang miskin yang statusnya fakir lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada bersedekah kepada orang yang sekedar miskin. Paham ya Bunda? Perbedaan fakir dengan miskin? Paham? Coba dulu. Kalau fakir itu gimana? Makan susah untuk makan susah. Makan susah. Kalau miskin? Susah juga. Lebih susah lagi. Yang lebih susah fakir yang miskin yang fakir itu lebih parah. Tapi cara membedakan fakir dengan miskin? Bunda kalau menyalurkan zakat gimana? Kan lebih utama kepada kerabat. Nah, berarti kalau kerabat yang lebih utama kepada kerabat apa? Yang fakir, kan gitu tuh. Itu dulu, kalau tak ada fakir, turun ke bawah. Miskin. Begitu cara kita, itulah orang yang cerdas dalam beramal itu Bunda. Nggak main sembarang-sembarang saja gitu kan. Nah, fakir itu, kalau pendapatannya, langsung contohnya saja ya. Jika pendapatannya itu pengeluarannya 1 juta, pengeluaran miskin lah dulu ya, miskin. Pengeluarannya 1 juta, ya. Kemudian pendapatan 500 sampai kurang dari 1 juta. Itu apa? Miskin. Tapi kalau pengeluaran pokok ya, bukan kredit motor 4 gitu ya. Pengeluaran pokoknya Bunda. Makannya, minumnya, pendidikan anaknya, kemudian listrik, iya kan? Nah, kalau pendapatannya itu, pengeluarannya itu contohnya 1 juta, kemudian pendapatannya itu di bawah 500, dia fakir. Di bawah 500, fakir. Berarti kalau pendapatannya 400.000, fakir. Kalau pendapatannya 500.000,
Miskin. Itu cara membedakannya. Ya. Jangan dihitung pengeluaran-pengeluaran lain. Kalau kayak gitu orang kaya pun miskin sekarang mudah, ya kan? Karena hidup di zaman ini adalah hidup karena merebaknya transaksi riba itu, orang sekarang menggampangkan hutang. Hilanglah tradisi menabung. Makanya orang kaya itu kalau sudah transaksi riba disebut Al-Quran miskin. Karena sebenarnya dia tak punya uang. Itu kan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Nah itu dia. Dia sebenarnya nggak punya uang. Beli pakai kartu kredit sana dan lain sebagainya, kan nggak punya uang dia. Baru dengan cara nyicil kan keberkahan hilang. Tradisi menabung itu nggak ada, Bunda. Maka jangan sampai kita menggampangkan hutang. Orang kalau sudah menggampangkan hutang, sudah tuh, belum lagi lunas, udah mikir nanti kalau lunas minjam lagi Nah, bermasalah semuanya. Makanya Allah musnahkan riba itu, maksudnya hilang keberkahannya. Anak bermasalah, suami selingkuh, istri demikian, sulit menerima ilmu, kemudian ibadah tak diterima. Itulah orang-orang yang transaksi riba. Apalagi bagi yang rentenirnya kan. Kalau orang yang sebatas meminjam riba, kalau meminjam yang disebut dengan akilar riba, pemakan, itu cara taubatnya ketika dia sudah mendapatkan peringatan bahwa akan haramnya riba, kemudian dia bertaubat kepada Allah, segera dia lunasi. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah 275 itu, semua hartanya jadi halal. Karena dulu Abbas, pamannya Rasulullah, itu kan rentenir. Setelah hijrah memeluk agama Islam, kemudian mengadu kepada Rasulullah bagaimana harta-hartanya, kok rentenir. Yang penting tidak rentenir, Bunda. Jadi statusnya itu, kemudian Rasulullah menjadi hak milik paman sepenuhnya. Kemudian Nabi membacakan ayat, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa aharrama riba. Kemudian seterusnya, pantaha ma salafa wa amruhu ila Allah. Ketika dia sudah mendapatkan peringatan, kemudian dia berhenti, tak lagi meminjam. Dia menyesali semua perbuatannya di masa lalu, harta semua yang dia miliki jadi halal. Nah, itu rahmat Allah, Bunda. Berbeda dengan rentenir dan orang yang bekerja dan deposit. Orang yang deposit itu seluruh keuntungannya menjadi haram. Kalau ingin harta itu menjadi halal, mesti dia keluarkan. Nah, jadi bahayanya orang-orang yang menjadi rentenir kan. Itu kan kata akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawaun. Kan itu. Allah melaknat pemakan riba, yang memberi, wa katibahu yang menulisnya, wa syahidaihi yang menyaksikannya. Hum sawaun, semua mereka sama saja. Nggak ada perbedaan. Hanya saja dari sisi taubatnya yang mudah. Yang korban itu lebih mudah taubatnya daripada yang rentenirnya. Karena rentenir itu keuntungannya semua jadi haram. Nggak akan pernah harta itu menjadi halal. Yang dimaksud itu Pemilik, ya perusahaannya, koperasinya, yang punya koperasi, atau secara personal dia minjamkan uang, tapi balikkan nanti ya 5 juta ya. Tambah nanti 5 juta. Dan riba itu kan banyak ya. Riba itu kan secara umum dibagi kepada dua. Ada riba al-buyu', riba dalam jual beli. Ada riba ad-duyun, riba dalam hutang piutang. Riba al-buyu' ini dibagi lagi kepada dua. Ada namanya riba fadl, ada riba nasi'ah. Jual beli emas dengan cara kredit, riba. Nabung emas itu riba.
Nabung itu sama bunda. Nabung emas itu riba nasiah namanya. Kalau emas gram yang lama 8 gram dengan emas gram yang sekarang 8 gram, kemudian ditukar tapi ada tambahan, riba fadl namanya. Ada tambahan. Nggak ada dalam Islam itu mau emas yang 300 tahun yang lalu, ya tetap, ya kan? Harus, makanya minjam emas pulang uang riba tuh. Iya, itu yang meminjam ya harus, memang dia harus terima resiko kalau sudah minjam emas kan. Berapa emas sekarang? Boleh dia kembalikan dengan uang, boleh, tapi dengan syarat dengan harga emas sekarang. Seorang suami yang minjam emas dari istrinya, status akadnya minjam ya dek, dijual lah emas tuh seharga 20 juta. Dikasihnya 20 juta ke suaminya, ya kan? 10 tahun lagi baru dibayar suaminya, tapi dengan uang 20 juta, riba suami, karena akadnya sudah pinjam. Iya, kalau iya, akadnya bunda, akadnya kan pinjam. Jadi harus bayar. Iyalah kalau akadnya. Hah? Iya, kalau akadnya pinjam, akad itu kan perlu bunda. Jadi kalau suami mau kembalikan lagi, kembalikan emas yang 20 gram kemarin, jangan uang 20 juta, rugilah bunda. Iya kan? Yang dirugikan kan yang meminjamkan kan? Iya kan? Harga emas sekarang tingginya nggak ampun. Ya kan? Di situ letak kezoliman itu bunda. Sama halnya kalau sekarang ini kan yang kontemporernya juga, kalau riba fadl itu ya uang, tukar uang baru ada tambahan 105.000 kan gitu kan? Itu mau hari raya itu kayak gitu, itu riba tuh, riba fadl namanya. Ada namanya riba dalam hutang, itu sudah umum kita ketahui. Saya pinjamkan 10 balik 12. Ada namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu aku pinjamkan uang kepada kamu, tidak ada tambahan, tapi kalau sudah telat bayar ada tambahan, itu riba jahiliyah, ada denda. Orang arisan tuh ada juga yang gitu, kalau telat bayar ada terbaca gitu ya. Kalau dia arisan maka tidak denda. Itu riba jahiliyah namanya tuh. Iya kan. Riba itu ada 70 pintu, dalam riwayat lain Nabi mengatakan 73 pintu. Memang betul. Pintu riba itu kan banyak. Coba sebutkan pintu-pintu riba. Di bank saja sudah berapa? Hutang piutang, gadai, jual beli. Udah 3 di situ kan? Iya kan? Pintu riba di bank itu kan? Koperasi, pay letter. Ini sudah semua lah itu. Pay letter itu riba. Dari sudut manapun dipandang nggak ada halalnya itu. Iya kan? Gojek Ustaz, kalau kita isi gopaynya tuh riba juga Ustaz? Hah? Gopay, kadang kita malas tuh bayar cash. Kalau gopay kita isi itu riba juga Ustaz? Saya pernah dengar sih riba. Iya, cuman kasusnya kan berbeda nanti dengan kasus dia kan sebagai korban jadinya. Karena kita malas bayar cash kan Ustaz. Nah, maka lebih utama cash bunda untuk menghindari yang demikian kan. Tapi kecuali dengan kondisi memang kalau dia tidak nabung di situ atau dia tidak bisa berkendara dan lain sebagainya, kasus di situ dia hanya sebagai korban. Kalau yang banking gimana tuh Ustaz? Banking boleh Ustaz. Nggak ada masalah di sebelah. Kalau nabung itu nggak ada masalah. Kita transport Iya, mereka lah itulah yang mereka lah itu yang korban semuanya. Yang nulisnya, yang nulis pekerjanya semuanya, itu kan
apa namanya, wa mukilahu kan, wa katibahu, itu masuklah di situ semuanya kan. Kalau makanya apa kata? Hah? Gopay itu. Gopay. Kan kalau ada kita sendiri kita tahu. Iya, makanya status kita kan di situ korban, tidak. Tapi nggak ada sah. Nggak dosa. Tapi yang mereka semuanya itu yang kerja-kerja di situ itu udah dosa semua lah itu. Yang kerja-kerja di situ, Bunda. Saya isi nggak banyak sih, biasa Ustaz. Saya perlu 50 ya, saya isi 50, nggak pernah ngendap sih bisa Ustaz. Nggak untuk nabung, memang transaksi sebenarnya. Kadang kan nggak ada uang pas Bu, nggak ada baliknya. Iya, nggak ada masalah, Bunda. Kan Bunda nabung kan. Karena kan kita nggak bisa menghindar di situ. Bagaimanapun sekarang kalau dilihat dari sisi mudaratnya, mudarat kalau menyimpan uang di bawah bantal. Bagaimanapun harus harus nabung kan. Tapi bagaimanapun kalau nabung kita begitulah dengan sistem yang ada kan. Maka cukuplah nabung saja. Jangan deposit. Ya kan, jangan deposit, jangan apalagi minjam. Nah, judulnya saja tuh. Makanya semua transaksi pinjam meminjam, kalau sudah ada kesepakatan dari awal atau adanya syarat dari awal, walaupun judulnya itu bunga, hadiah, jasa, riba, karena sudah ada syarat dari awal. Kenapa disyaratkan dari awal? Kalau hadiah kenapa harus disyaratkan dari awal? Iya kan? Kan bahasa syariah kan hadiah, jasa. Nah, dengan makanya itu yang paling parah, Bunda, diperhalus. Itu bahas kayak macam kita pelacur PSK gitu nih itu. Sama saja, labelnya saja syariah. Mau labelnya apa itu syariah gitu kan. Yang kita lihat kalau di bank syariah itu seperti kita menabung, ada akad mudharabah dan wadiah, itu bagus, itu halal karena memang ada akad mudharabah kan, wadiah kan di bank syariah. Tapi kalau masalah pinjam meminjamnya sama saja. Iya, buktinya kalau memang yang namanya pinjam meminjam itu dalam Islam sifatnya ta'awun, tolong menolong, tidak boleh menambahkan kesulitan bagi seseorang, menambah sulit seseorang, kan sifatnya ta'awun. Sekarang adakah bank saat ini yang mau meminjamkan uang kepada orang miskin? Nggak ada, semuanya kan butuh agunan. Iya kan? Nah, kan gitu. Mana ada orang yang bisa minjam siapa? Yang punya aset kan? Yang sebenarnya itulah makanya yang terjadilah. Makanya kalau sudah merebak riba itu hancur negeri itu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bencana di mana-mana. Yursilis sama itu kan. Apa namanya? Dampak masyarakatnya, dampak personalnya, belum lagi dampak rentenirnya. Itu dalam Islam dibagi tuh. Apa dampak bagi rentenir, apa dampak bagi pekerjanya, apa dampak bagi personal yang meminjam. Yang sudah pasti orang yang meminjam itu sudah pasti menggampangkan hutang kan. Menggampangkan hutang. Ini kok cerita riba nih. Jadi udah Bunda, kalau mau beli emas tuh kalau ada uang 1,5 juta beli saja tunai. Berapalah dapat emasnya? Ya udah kumpul-kumpulkan saja. Kan sama saja. Nggak usah nabung. Walaupun judulnya iya. Apa judulnya? Mau judulnya itu saya 1 bulan ini saya rasa ada 15 kali ibu-ibu nanya sama saya. Ustaz bagaimana? Mungkin ada jamaah-jamaah itu yang jual dinar kan, jual emas dan lain sebagainya. Jadi ada sistem akad apa namanya, kredit dan lain sebagainya kan. Ya kita bilang dari sudut manapun, nah, kecuali ditetapkan ini emas. Nah, ini emas saya jual seharga 100 juta. Oke. Kredit ya 100 juta itu. Itu boleh. Iya kan? Ya udah, tidak ada tambahan. Sekarang apakah seperti itu di bank syariah? Tidak. Ada DP,
Kan ada DP Bunda. Ada DP. Setelah itu cicil. Nah, sekian belum tahu kita Bunda bagaimana emas itu kan. Tapi ketika kita mencicilnya Ustaz, itu emas kita pun udah dibelikan. Udah ada Ada barangnya enak. bukan orang Masih Nah, sekarang kalau sudah dibelikan, bolehkah dia ambil? tidak. boleh. Kalau lunas Kalau sih. belum lunas kan? Kalau belum lunas Kalau lunas jadi gimana tuh Ustaz? Nah, berarti ada yang nggak sah dong dalam transaksinya. Makanya kan jual beli emas secara tidak tunai itu riba kan. Nah, jadi beli ambil atau beli titipkan sama orang. Suatu waktu kalau dia perlu bisa diambil. Ini kalau kita perlu nggak bisa diambil. belum lunas. Ah. Udah. Memang betul Bunda. Memang itu yang merebak kan, merebak di mana-mana kan. Kalau dulu dan saat ini lebih parah lagi, diperhalus. Memang dulu di masa Nabi ada. Di masa Nabi contoh gini. Namanya jual beli ainah. Umi Naila minjam uang sebesar 10 juta kepada Bu Leni. Bu Leni bilang 10 juta terlalu banyak kali Umi. 5 juta mau kata Umi Naila. Kemudian tapi kalau saya minjamkan uang 5 juta kepada ente, ya kan, apa untungnya di saya? Tapi kalau saya minta tambahan, riba. Nah, kan gitu. Untung tapi takut terus. Akhirnya diakalilah Allah. Bagaimana cara dia ngakali? Saya punya handphone nih. Kalau dijual nih harga 5 juta. Kan Allah katakan, Allah haramkan riba, Allah halalkan jual beli. Nah, ini saya handphone ini kamu pinjam. Iya kan? Setelah itu diambillah sama Umi Naila handphone itu. Setelah itu Bu Leni bilang, handphone itu saya beli 4 juta. Terus uang 4 juta itu saya kasih ke kamu. Iya bisa. Judulnya begitulah cara dulu orang-orang di masa Nabi itu mengakali Allah. Ya kan? Memang betul, dia kan menipu Bunda. Tidak ada satu-satunya yang diancam berperang oleh Allah dan Rasulnya kecuali dosa riba. Tidak ada. Ya kan, makanya kan yang paling ringan kan seperti dia zina dengan ibu kandungnya kan. Betul ya Ustaz hadis itu. Iya, memang hadis sahih Bunda. Jadi Ustaz kami dulu kan sering tuh kredit kapar. Kalau masa iya dia 10 bulan nunggu nggak ada keuntungan untuk yang jual gitu. Itu riba juga tuh Ustaz. Iya. Cuman riba. Untuk kalau barangnya langsung ada dikasih langsung barangnya Ustaz. Iya. Oh, jual beli. Jual terus. Kan wajar dia ambil untung karena waktunya tuh rentang waktunya 10 bulan. Tapi barang kita langsung dapat. Sekarang akadnya di awal dia jual berapa? Iya sebenarnya dihargai. Ini Tupperware-nya Bu, harganya 300.000. Kalau nyicil, tapi kalau nyicil, kalau cash di diskon 30% gitu sih. Bahasanya saja tuh Bunda. Diperhalus saja, tetap riba. Sama saja. Makanya itulah cara-cara orang memperhalus kan. Apa bedanya? Apa bedanya dengan yang lain? Jasa. Jadi nggak boleh diambil untung Ustaz. Dia nyicil nih. Kalau sudah hutang piutang Bunda, akadnya hutang piutang, nggak boleh ngambil untung. Walaupun barang udah dikasih. Walaupun barang sudah dikasih. Akadnya kan hutang. Boleh. Akad hutang itu kan sifatnya ta'awun. Kalau memang niat membantu, ya membantu. Ngapa harus ada tambahan? Kan gitu tuh. Judulnya jadi cara orang bagaimana, ya kan gitu tuh kan, diskon dan lain sebagainya. Tapi kalau gini Ustaz, misalnya kan Milaila mau beli
handphonenya. Oke. Nah, saya belikan ke Vina misalnya harganya 3 juta. Iya. Kan pakai uang saya tuh. Iya. Saya jual ke lumayan 5 juta. Halal. Tapi dia nyicil. 5 juta. Tapi 5 juta. Iya halal. Halal. Itu yang jual beli. Ya. Iya, tapi itu juga Ustaz. Seperti itu. Iya. Tapi bahasanya punya kan Kan beli ke toko itu misalnya 250. Oke, sekarang sudah dibelinya. Iya, dibeli. Sudah dibeli Bapak itu. Kan kita beli nih, saya 250, saya jual ke Umi Naila 300, Umi Naila nyicil. Kan Iya. satu lah 50 untuk saya. Ah, itu nggak apa-apa. Itu Tapi akarnya saya jual tidak beli. nyicil, memang 2,5. Sekarang pertanyaannya kalau ternyata tak dicicil dalam 1 bulan, ya kan? Kalau ada denda, kalau sempat ada denda, walaupun akad di awal jual beli, berarti riba juga. Dalam jual belinya halal, tapi dalam status hutang piutangnya Itulah. riba, kan gitu kan? Sekarang pihak Bank Syariah itu membeli rumah secara kontan. Developer menjual ke Bank Syariah 90 juta harga rumah, contoh 100 juta, dibeli oleh Bank Syariah 100 juta. Ya kan, dijual sama nasabah 150 juta. 150 juta itu dicicil oleh pihak nasabah. Halal? Halal. Oke, sampai situ halal. Tapi kata pihak Bank Syariah, kalau jatuh telat bayar, denda, riba. Nah, kan itu kan. Kan itu kan. Jadi jual belinya halal, Bunda. Ini proses itu kan di denda-denda itu. Covid kasus kemarin. Ada salah satu dari teman saya, waktu Covid kemarin, nelpon Bank Syariah. Bahwasanya dia tidak mampu membayar rumahnya. Ini syariah. Tidak mampu membayar kredit rumahnya selama Covid. Hingga akhirnya pihak Bank Syariah menawarkan dengan kata, selama Covid ini Bapak tidak perlu bayar, tapi dengan catatan kami tambah ya waktunya, yang harusnya 5 tahun lunas jadi 3 tahun lagi, jadi 8 tahun. Itulah. Ini sudah pastilah, Bunda. makin banyak. Kan makin banyak kan, dikasih keringanan tapi ditambah waktu begitulah. Nah, betapa zolimnya itu. Di mana letak halalnya? Judulnya syariah. Iya, rata-rata kan kayak gitu. Yang lembaga saat di Pekanbaru ini yang sejauh ini saya lihat syariah betul, seperti iya, Elang Properti Syariah. Syariah itu benar. Bukan syariah, itu benar. Cuman mereka supaya tidak mau resiko, maka tidak heran kita yang syariah itu DP-nya tinggi. Supaya apa? Supaya memang orang yang beli itu orang yang memang serius. Kan gitu kan. Cuman kan sekarang ini bagaimana konsumen banyak, DP kan umpamanya harganya 100 juta. Tambah DP, dikurangi DP 5 juta, berarti 95 juta. Itu yang syariah itu, Bunda. Ini tidak. DP sekian tambah itu, belum lagi dihitung hutang kan. DP itu untuk apa kan? Nah, oke. Jadi akhirnya mereka nggak heran kita yang syariah murni itu sampai mahal DP-nya. Kenapa? Karena apa jaminan mereka gitu kan? Kecuali itu gitu kan. Kalau dulu di masa Rasulullah kan adanya Baitul Mal. Baitul Mal itu yang memang sifatnya ta'awun, yang miskin kasih. Iya kan? Dan orang dulu, Bunda, mereka minjam itu karena untuk makan dan minum. Iya. Orang sekarang minjam untuk gaya hidup. Jadi coba dulu yang diprotes itu jangan pendapatan.
pengeluaran yang diprotes. Ini selalu tiap bulan dia komplain dengan pendapatannya, nggak pernah dia komplain dengan pengeluarannya. Padahal sebenarnya setiap yang Allah Allah tetapkan rezeki itu ya kan, itu sesuai dengan kebutuhan hambanya. Tapi kok nggak sesuai dengan kebutuhanku, berarti salah. Bukan pendapatanmu yang salah, tapi pengeluaranmu yang salah. Ya kan gitu tuh. Mobil 3, Pak, untuk pajaknya. Nah, kalau sempat satu mobil 7 juta, 7 kali 3. Nah, untuk pajak saja, Bunda. Makanya kan kalau orang kan transaksi riba itu sudah pasti efeknya itu dia menggampangkan hutang. Kan itu tuh. Nggak sabaran gitu kan. Baik. Nah, kita tutup ya, Bunda. Kita cukupkan sampai ayat ke 16. Ayat 6. Nanti ayat selanjutnya Allah sampaikan bagaimana syarat-syarat amal ini diterima. Allah sampaikan di ayat ke-17-nya. Ya. Ada orang yang melakukan ini tapi nggak diterima. Bagaimana agar diterima? Nah, dia harus melakukan poin-poin setelahnya. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.